Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas SIP akan mempresentasikan hasil project kami mengenai kompensasi yaitu SIKOMPI, Sistem Kompensasi Teknologi Informasi, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Aryo Wahyu Nugroho, yang kedua ada saya, Kasmantan Hardianto, yang ketiga ada Khairul Hidayah, yang keempat ada Muhammad Alvito Dianova, dan yang terakhir ada Rifki Sabilillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, di sini kita akan menjelaskan mengenai apa saja mata kuliah yang tergabung dalam PBL, berikutnya latar belakang dari SIKOMPI itu sendiri, dan berikutnya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen proyek yaitu Gancar, Trello, dan UCS, kemudian menjelaskan dokumen mengenai SKPL, use case, activity diagram, sequence diagram, proses bisnis, class diagram, ERD, dan kemudian lanjut mengenai pembagian tugas dari pengerjaan website dari SIKOMPI. Kemudian kami juga akan mendemokan dari website SIKOMPI. Kemudian lagi kita akan menjelaskan alur proses bisnis dari pengajuan komplain itu sendiri yang ada di website SIKOMPI. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai jalannya aplikasi mobile dari SIKOMPI. Kemudian kita juga akan menjelaskan hasil dari user testing baik website maupun mobile SIKOMPI. Dan kemudian kita juga akan menjelaskan mengenai load testing dari website SIKOMPI, kemudian menjelaskan tes skenario, tes case dari website dan juga mobile SIKOMPI, kemudian juga menjelaskan kolaborasi GitHub, kemudian kita akan menjelaskan mengenai atau hosting dan terakhir penutupan. Itu tadi beberapa hal yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rifki. Baik, terima kasih. Untuk mata kuliah yang termasuk pada PBL ini ada 5, yaitu yang pertama ada workshop, yang kedua ada analisis dan perancangan sistem informasi, yang ketiga ada pemrograman web lanjut, dan yang keempat ada pemrograman mobile, dan yang kelima ada penjaminan mutu perangkat lunak. Next. Untuk latar belakang sendiri, seperti yang kita ketahui di Polinama ini menggunakan sistem kompensasi di mana mahasiswa yang tidak hadir pada mata kuliah tanpa ada keterangan, maka akan mendapatkan jam alpha dan nantinya pada akhir semester harus diganti. Nah, permasalahan terjadi adalah sistem kompensasi yang sekarang dijalankan belum adanya digitalisasi, sehingga banyak dokumentasi yang tidak benar adanya, lalu juga jumlah tugas yang tidak transparan. Nah, harapannya dengan ada sistem kompensasi ini, maka progres kompensasi menjadi lebih efisien, transparan, teratur, dan juga terdokumentasi dengan baik. Next. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ganja dari si Kompi itu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini adalah ganja dari si Kompi. Di sini fungsi ganja itu sendiri yaitu untuk mengetahui perancangan dari dalam kita membuat sistem si Kompi ini dari mulai mobile maupun website dari awal. Di sini bisa terlihat dari analisis dan desain sistem. Jadi di situ berisi kita dalam pembuatan dokumen, SKPL dan sebagainya, aktivitas diagram, dan juga di situ ada user learning. Kemudian di situ kita juga ada perancangan dalam mendesain aplikasi seperti mockup dan sebagainya, dan juga kita lanjut dalam pemrograman yaitu mendevelop dari si website dan si mobile dari si komputer itu sendiri dengan berbagai fungsi yang ada seperti itu, dan sampai kita merencanakan untuk testing program dan juga instalasi program dan maintenance untuk standarnya seperti itu. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai WBS, Work Breakdown Structure. Jadi fungsi dari WBS
itu sendiri, yaitu supaya dari genset yang sudah kita buat tadi itu kita bisa lebih mudah dalam melihat tugas apa saja yang harus kita kerjakan. Di sini bisa terlihat kalau analisis dan desain sistem itu melakukan wawancara kepada klien, menentukan fitur, membuat tes plan, membuat RD dan sebagainya. Di sini bisa dilihat begitu banyak tugas-tugas yang ada di Ganja tadi yang dapat di background untuk mempermudah kita dalam mengerjakan. Seperti itu, berlanjut ke Trello. Jadi di Trello ini kita gunakan untuk memanajemen pengerjaan yang sebelumnya dari Pagi Bansat maupun YBS kita merancangkan apa saja yang harus kita buat di Trello ini untuk men-tracking sampai mana kita dalam mengerjakannya. Di sini karena dari membangun atau mendevelop website maupun mobile sistem ini sudah selesai, jadi bisa dilihat di sini ada analisis desain sistem, desain buat database itu kita gunakan untuk men-tracking. Di sini juga bisa kita lihat setiap detail yang ada, di mana kita dapat melihat, oh apa sih tugas yang harus kita selesaikan. Dan di sini kita bagi supaya dalam pengerjaan ini dapat selesai pada waktunya. Seperti itu untuk pembuatan Trello. Tinggal lebih jelas dan detail untuk pengerjaan ini. Itu untuk mengenai manajemen dari pengerjaan website maupun mobile system. Berikutnya untuk presentasi saya akan diambil oleh saudara Didi. Baik, terima kasih untuk SKPL sendiri melengkapi segala hal yang dibutuhkan dalam menyusun sistem ini. Namun bisa di-share screen SKPL-nya. Untuk SKPL ini terlalu panjang jika dijelaskan pada meeting kali ini. Mungkin bisa dibantu scroll-scroll saja untuk isinya adalah latar belakang, bebas masalah. Lalu beberapa persiapan yang kami lakukan juga terkait dengan kuesioner. Lalu mockup juga kami tampilkan di sana. Mungkin lanjut saja ke use case. Untuk use case sendiri memuat hal yang bisa dilakukan oleh masing-masing stakeholder, di mana mahasiswa bisa melakukan satu, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 yang bisa dilakukan, yaitu melihat dan memilih kompen, melakukan update dan progres tugas kompen, lalu juga bisa melakukan cetak hasil, juga melakukan update profil dan password, melakukan cek validasi, dan melakukan update kompen selesai. Lalu dosen dan tendik memiliki eh, kesamaan, yaitu bisa melakukan update dan profil password, melakukan cek validasi QR code, melakukan update kompen selesai, mengelola kompen, mengelola daftar mahasiswa alpha, mengelola daftar mahasiswa kompen juga. Lalu untuk admin sedikit lebih kompleks karena mencakup banyak hal. Untuk admin bisa melakukan update profil dan password, melakukan cek validasi QR code, melakukan update kompen selesai, mengelola kompen, mengelola daftar mahasiswa alpha, mengelola daftar mahasiswa kompen. Lalu untuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh admin sendiri ada mengelola data seluruh pengguna, mengelola bidang kompetensi, mengelola data mahasiswa kompen, mengelola jenis tugas kompen, mengelola daftar tugas kompen dan dari dosen, tendik, dan admin, lalu mengelola periode kompen juga. Untuk selanjutnya ada activity diagram. Untuk activity diagram, kami di sini membagi ke beberapa uh, dashboard. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh all user, tadi diambilnya dari use case juga. Mungkin bisa di-scroll singkat saja. Ini yang untuk all user, ada mengelola update profil dan password, mengelola dashboard, mengelola cek validasi QR code. Lalu di sebelahnya juga ada activity diagram untuk admin, bisa untuk mengelola update profil dan password. Lalu mengelola data pengguna untuk semua user, juga ada mengelola bidang kompetensi untuk company yang akan dijalankan, juga mengelola data mahasiswa alpha, yaitu siapa saja mahasiswa yang alpha,
mengelola jenis tugas kompen, untuk detail kompen juga, lalu ada periode kompen, untuk menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai dari kompen. Lalu yang terakhir ada mengelola update kompen selesai. Tapi dari admin juga bisa melakukan ACC untuk kompen yang sudah dilakukan. Selanjutnya untuk activity diagram dosen, yang pertama adalah mengelola tugas kompen, bisa hapus, edit, dan juga melihat detail dan juga menambah. Lalu ada mengelola pengajuan kompen untuk bisa meng-ACC, menolak ataupun menghapus dari mahasiswa yang melakukan request kepada kompen yang dibuat. Lalu juga ada mengelola update kompen selesai, yaitu eh, melakukan ACC terhadap bukti yang sudah diserahkan mahasiswa setelah melakukan kompen. Lalu yang terakhir ada activity diagram oleh mahasiswa. Untuk mahasiswa yang pertama ada mengelola update profil dan juga password. Lalu yang kedua ada registrasi karena mahasiswa bisa daftar jika memiliki alpha, lalu melihat dashboard, melihat dan memilih kompen, melakukan update progres dan tugas kompen yang telah dipilih, lalu melakukan cek validasi the QR untuk hasil yang sudah dia kerjakan, yang nantinya akan melakukan cetak hasil pengerjaan kompen. Baik, untuk selanjutnya, Mas Vito bisa melanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Jadi di dalam sequence diagram ini juga dibagi beberapa stakeholder, stakeholder seperti admin, dan di situ admin bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, yaitu yang pertama mengelola data pengguna, mengelola bidang kompen, mengelola data mahasiswa kompen, mengelola jenis tugas kompen, mengelola periode kompen, dan untuk selanjutnya use case stakeholder dosen dan tendik bisa diperlihatkan. Untuk dosen dan tendik bisa mengerjakan mengelola kompen, mengelola data mahasiswa alpha, mengelola daftar mahasiswa kompen, mengatur daftar tugas kompen, dan untuk mahasiswa yaitu melakukan registrasi, memilih dan melihat kompen, melakukan update progres tugas kompen, melakukan cetak hasil pengerjaan kompen. Dan untuk yang bisa dilakukan oleh semua user yaitu mengelola update profil dan password, mengelola update kompen selesai, mengelola dashboard, dan mengelola cek validasi QR code. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairul. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari sistem kompensasi investasi KOMPI, yaitu terdapat tiga stakeholder. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada dosen atau tendik, yang ketiga ada admin. Nah, untuk yang pertama, di sini adalah melakukan registrasi. Uh, apakah mahasiswa sudah memiliki akun? Jika tidak, maka mahasiswa harus melakukan pembuatan akun terlebih dahulu. Jika memiliki, maka mahasiswa dapat login. Kemudian, admin dapat menyimpan data pengguna. Dan admin di sini akan membuat jenis tugas, bidang kompetensi, dan periode kompen. Dan kemudian akan membuat kompen. Kemudian di sini untuk dosen dan admin bisa membuat kompen. Kemudian pada mahasiswa sendiri itu dapat melihat dan memilih kompen yang telah dibuat tadi atau yang telah tersedia. Kemudian mahasiswa akan mengajukan kompen yang ingin dikerjakan. Setelah itu untuk dosen atau pendik itu menerima pengajuan kompen dari mahasiswa. Nah di sini apakah mahasiswa yang mengajukan itu sudah sesuai? Jika belum sesuai, maka mahasiswa sendiri harus mengajukan kompen kembali. Jika sesuai, maka mahasiswa akan mengerjakan kompen tersebut. Kemudian, admin akan mengolah daftar tugas kompen dan kemudian mengolah kompen. Jika sudah, maka mahasiswa akan mengunggah bukti progres kompen. Dan admin atau dosen tendik itu akan menerima konfirmasi bukti.
apakah bukti tersebut sudah sesuai dengan pekerjaan yang kita display. Jika tidak, maka mahasiswa harus mengunggah bukti kembali. Jika sesuai, maka bukti sudah diterima. Kemudian untuk mahasiswa di sini setelah admin dosen atau teknik mencetak menerima bukti, maka mahasiswa dapat mencetak bukti kompleks atau QR code. Jadi itu untuk proses bisnisnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, di sini untuk kelas diagram sendiri terdapat 12 kelas. Yang pertama ada kelas admin, yang kedua ada kelas desain atau teknik, kemudian ada kelas kompen, kemudian ada kelas mahasiswa, ada kelas QR code, ada kelas mahasiswa alpha, ada kelas mahasiswa kompen, kemudian ada kelas periode kompen, bidang kompetensi, dan ada kelas proses kompen. Mungkin itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arya Wahyu. Baik, terima kasih. Tolong dibuka untuk ERG-nya. Nah, berikut adalah ERG dari Sikonti, di mana sudah disesuaikan dengan database dan juga atribut yang ada di setiap tabel itu sendiri. Ada terdapat admin, terdapat level yang berisi admin, jadi juga mahasiswa. Lalu mahasiswa itu bisa mendapatkan apa, bisa melakukan komplain. Lalu untuk mahasiswa yang request nanti akan menghasilkan di mahasiswa komplain. Tolong di scroll untuk ke sebelah kanan untuk ERT-nya. Nah, lalu mahasiswa juga bisa melakukan update di progres komplain dengan mengirim nama progres mengenai komplain. Lalu nanti akan di-ACC oleh dosen, lalu akan bisa melakukan hasil komplain, di mana nanti komplain yang sudah selesai akan memiliki QR code dan juga itu berguna untuk nanti melakukan validasinya. Lanjut untuk desain arsitektur. Berikut adalah surat dari si Konti, di mana nanti user bisa melakukan login dan register melalui website dan juga mobile, dan melalui internet juga pastinya. Lalu untuk penghubungnya akan menggunakan controller atau controller API. Lalu nanti API akan merequest database yang sudah ada di server, yang nantinya akan meload data dari si Konti sendiri untuk iso data dan juga untuk data lainnya seperti Kopen dan lain-lain. Lalu nanti akan mereturn berupa respons, lalu penghubungnya melalui API tadi dan akan muncul di mobile atau website yang sudah dibuka. Lanjut untuk ke pembagian tugas websitenya, dibuka untuk di Canva. Berikut adalah pembagian tugas web. Jadi untuk setiap fitur yang sudah ada dibagi dengan anggota kelompok. Lanjut kita akan melakukan demo website, yaitu untuk Karisma, tolong share screen untuk register yang nantinya akan dijelaskan oleh itu. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjadi mahasiswa. Jadi kalau misal kita masih belum punya akun, kita akan melakukan register terlebih dahulu dengan memilih level mahasiswa, lalu mengisi nama seperti nama Alvito, lalu masukkan nama Alvito, masukkan kelas yaitu FIB 3A, masukkan jurusan yaitu teknologi informasi, masukkan semester,
yaitu semester 5, masukkan nomor induk yaitu 2241600106. Lalu melakukan mengisi password. Setelah itu kita bisa registrasi. Nah, kalau registrasi berhasil akan muncul notifikasi kalau registrasinya berhasil. Setelah itu kita akan mencoba login dengan akun yang sudah kita registrasi tadi. Nah, maka akan muncul notifikasi berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma. Baik, terima kasih. Di sini saya akan lanjutkan proses bisnis dari pengajuan pemain yang ada. Jadi setelah tadi mahasiswa melakukan registrasi dan juga login, maka secara tidak langsung data tersebut akan langsung masuk di data yang ada di admin. Jadi ini untuk tampilan adminnya seperti ini, untuk dashboardnya, ini untuk profilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke data user. Jadi data user ini adalah nama yang ada dari setiap level ID yang telah daftar dari mulai ini mahasiswa, dosen, atau teknik. Kita lihat di sini, kita lihat apakah sudah tersimpan data dari Alkito. Di sini sudah terlihat data diri dari Alkito yang tadi sudah melakukan registrasi. Kita juga bisa lihat detailnya untuk levelnya mahasiswa, username-nya, seperti ini, informasi lengkap mengenai data diri dari Alkito. Kemudian di admin juga bisa melihat data user yang telah uh, disampaikan sebelumnya. Di sini karena untuk si konflik ini fokusnya ke 4 dimulai dari admin, mahasiswa, dosen, dan juga teknik. Ini sudah bisa kita lihat detailnya seperti ini. Ya, kita juga bisa melakukan edit, melakukan hapus, dan juga melakukan tambah level. Oke, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai jenis tugas. Jadi pada sistem komplain ini, di situ admin mempunyai tugas yaitu bisa membuat jenis tugas dan juga membuat bidang kompetensi. Jadi jenis tugas yang dimaksud ini mengenai seperti penelitian, pengabdian, teknis, dan juga seperti tugas harian dan tugas-tugas lainnya, di mana ini termasuk golongan apa sih untuk komplainnya yang di mana si admin ini yang hanya dapat imbasnya. Begitupun di sini sudah ada bisa melihat detailnya, juga nanti juga bisa mengedit, menghapus, dan juga menambahkan. Kita lanjut ke bidang kompetensi. Di sini bisa terlihat untuk bidang kompetensinya ada beberapa hal. Jadi maksud dari bidang kompetensi ini yaitu supaya komen yang telah dibuat tadi itu ada makna khusus seperti jadi komen ini membutuhkan teman-teman mahasiswa yang mempunyai keahlian seperti pemrograman dasar, database, jaringan komputer dan sebagainya. Jadi semester tahu kemampuan dan ingin mengajukan data seperti itu. Kemudian berlanjut di sini juga bisa melihat data dari mahasiswa yang sedang alpha maupun yang ada di sini mulai dari semester 1 sampai semester 8 dapat juga dibagi untuk mengenai data mahasiswa. Dan ini juga bisa ditambah baik secara manual seperti ini kita memasukkan dan juga dapat melakukan import dari Excel pastinya. Ini kita lakukan. Kemudian bisa import Excel dan sebagainya. Oke, ini untuk data mahasiswa. Kita juga bisa melihat detail dari setiap mahasiswa yang ada untuk mengenai alpha. Mungkin seperti itu untuk mengenai data alpha. Selanjutnya saya serahkan untuk Khairul yang melakukan kembali. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melakukan
eh, wajib sebagai dosen. Nah, di sini adalah menu-menu untuk dosen hampir sama seperti pada admin, namun di sini hanya dapat mengelola profil, data mahasiswa, konten, pengajuan, progres, dan hasil. Nah, di sini untuk data mahasiswa hampir sama seperti admin tadi. Kemudian ada konten. Nah, di sini kita dapat melihat daftar konten atau pekerjaan yang telah dibuat. Bisa akan menambahkan untuk menambahkan konten. Contohnya di sini saya membuat konten kepanitiaan. Kemudian kita pilih jenis tugas apa di pekerjaan ini. Pengabdian. Nah, ini kita pilih bidang kompetensi. Lalu kita akan membuat berapa kuota yang bisa mahasiswa apply. Kemudian jam konten. Ini ada 5. Kemudian kita pilih satu dibuka. Kemudian kita lihat tanggal, memilih tanggalnya, tanggal mulai, lalu kita memilih tanggal terakhir. Kemudian ini kita pilih untuk status konten itu sendiri belum selesai. Nah, kita simpan. Nah, di sini data konten telah berhasil dibuat. Dan di sini kita juga dapat melihat detailnya seperti ini. Dan kita juga dapat mengedit, juga menghapus dari konten-konten yang telah kita buat. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan untuk alur request mahasiswa dan juga untuk menerima konten yang sudah ada. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai request mahasiswa sampai ATC dosen, lalu untuk ATC progres juga sampai menuju hasil konten. Baik, pertama saya akan menggunakan profil sebagai saya akan menggunakan data yang sudah ada, yaitu saya akan melakukan request di konten gate. Kita akan untuk data request-nya, kita melakukan request. Lalu untuk di page itu saya akan menunjuk seperti ini. Kita akan buka page pengajuan, lalu mengecek untuk konten key, tingkat hasil request-nya. Nah ini sudah ada 3 mahasiswa yang request, yaitu ada Karisma, itu dan juga Hollywood. Lalu ketika kita akan meng-ACC salah satu, maka akan bisa muncul untuk di page progress mahasiswa nanti. Nah, nanti akan bisa melakukan lagi. Lalu kita juga dibatasi untuk menerima request-nya, yaitu akan disesuaikan dari kuotanya. Untuk konten G ini harus memiliki 2 kota, jadi ketika kita akan meng-ACC melebihi dari kota, kita akan bisa. Kalau akan muncul referensi berupa kota already tahu. Kita lanjut ke page mahasiswa, yaitu untuk progress. Ini adalah untuk status request yang sudah disetujui oleh dosen tadi. Lalu juga ada opsi untuk upload di. Nah, berikut untuk pilihan update-nya sudah terdiri dari banyak, yaitu satu gambar, PDF, dan juga zip. Lalu berikut kita untuk lihat buku, di mana saya sudah melakukan update buku berupa foto, bisa ditunjuk juga. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sudah diterima oleh dosen tadi. Nah, kembali ke page dosen, untuk melihat persen dari mahasiswa bisa melakukan ini berikut. Nah, jadi untuk Orisma dan juga itu sudah melakukan itu ngirim bukti.
namun yang di ACC hanya review. Lalu untuk melihat dokumen yang dilakukan duduk seperti ini, kita langsung akan menampilkan. Ada juga untuk meng-ACC yang sudah ada. Ya, untuk ini, yang ini review saja yang sudah di ACC. Lalu ketika kita akan melakukan update konten selesai, kita akan kembali ke page konten terlebih dahulu. Lalu kita akan melakukan aksi edit untuk konten ini. Lalu dari sini dengan selesai. Ketika kita sudah mengklik simpan, maka status konten akan berubah menjadi selesai. Oke, lalu kita akan menuju page hasil. Nah, itu adalah status konten yang selesai. Lalu untuk detailnya, kan terdapat masalah yang sedang disetujui untuk programnya yaitu untuk review. Jadi nanti untuk di page mahasiswa, itu hasil konten akan muncul ketika kemarin selesai dan juga status program itu di ADC. Nanti siapa tahu kalau ada terdapat mahasiswa yang belum menyelesaikan program dengan baik, namun untuk tugasnya sudah diambil semua oleh temannya, jadi dilakukan ADC 2 kali melalui status progres dan juga status program selesai. Lalu berikut kita akan bisa untuk melihat detailnya. Lalu juga bisa untuk ekspor PDF yang nanti juga berisi QR code yang bisa di-scan untuk validasi juga. Nah, berikut adalah untuk alur request sampai hasil program di web. Itu selanjutnya tolong Karisma share screen untuk pembagian tugas model. Silakan. Berikut adalah untuk pembagian tugas untuk mobile app-nya, yaitu untuk waktu itu sudah dibagi untuk 5 anggota. Lalu berikut saya akan melakukan share screen untuk alur dari aplikasi mobile kita. Ini adalah untuk alur mobile app kami. Jadi di mana saya login sebagai mahasiswa, saya login sebagai Ricky. Lalu berikut untuk dashboardnya terdapat shortcut, shortcut, lalu dapat untuk scan QR juga, yang di handphone bisa akan travel. Lalu itu adalah page untuk list tugas yang ada, di mana ini sesuai yang di web tadi. Kita bisa melihat status semua tugas yang ditutup dan juga bisa lihat detail. Saya akan coba untuk request yang content case, dari mana yang tadi sudah dilakukan di web. Satu dan melakukan download, lalu itu status request akan muncul di sini untuk jadi kita akan melakukan request di program lain juga akan muncul statusnya berupa menunggu ditolak dan juga diterima. Ketika diterima bisa melakukan untuk progres. Ini sudah bisa melakukan untuk upload bukti yang juga untuk kita bisa download. Ini sama untuk yang sudah dilakukan di web tentunya. Lalu untuk di hasil ini juga bisa generate QR code seperti yang dilihat tadi. Nah, juga bisa melakukan untuk ekspor PDF sebagai berikut. Lalu juga PDF juga bisa langsung di-download. Dan nanti akan memberikan penyimpanan yang kita sebagai. Lalu saya akan membuka untuk dosen dan menulis sebagai dosen. Itu adalah untuk dashboard dosen juga ada shortcut juga untuk create tugas seperti ini. Dan juga ada shortcut menulis konten di menu akhir berikut dan sudah ada scan juga bervalidasi mahasiswa. Lalu untuk pemesan alpha sama seperti yang di web dengan opsi detail, edit, delete, dan juga create. Dan untuk export bisa melakukan ekspor PDF seperti berikut.
Lalu untuk list compare bisa melihat tugas yang sudah diupload, lalu tugas kelas sendiri. Kalau juga ada aksi untuk aplikasi ini menunjukkan yaitu detail, edit, dan juga delete. Detail, dan edit bersama akan edit. Ya, langsung. Lalu untuk progres, kita akan mengecek untuk kompensi tadi di mana sudah terdapat data. Lalu kita pilih pengajuan. Nah, nanti berupa tiga masalah yang ada sama seperti di web saat melakukan aksi kita. Lalu untuk progres, bisa melihat dua progres yaitu untuk status dari tujuannya ada seperti tadi. Lalu juga bisa untuk ditolak atau langsung di ATC atau menghapus bukti progresnya. Lalu untuk di hasil hanya ada berupa deskripsi konten G yang sudah selesai untuk di bagian page dosen. Lalu untuk profil juga bisa melakukan edit profil. Dan saya akan mendemokan untuk scan file dari QR. Ya. Saya akan membuka aplikasi profil ya, lalu yang saya. Di sini saya melakukan scan QR untuk QR versi HD yang sudah diekspor di web tadi. Sebagai berikut, saya sudah masuk ke page scan scan QR untuk dosen. Saya akan men-scan untuk konten delivery. Itu adalah hasil di mana akan menampilkan QR code datanya. Ini berupa terdapat UID dan juga kontennya oleh siapa, lalu ada di dalam mahasiswanya. Seperti itu. Lalu kita lanjut untuk user dan juga user testing untuk model dilanjutkan oleh Karisma. Baik, terima kasih. Rian, di sini saya akan menjelaskan mengenai user testing yang telah kami lakukan mengenai website dan juga mobile. Jadi ini untuk bukti kita sudah melakukan user testing kepada dua stakeholder yang ada, mulai dari dosen dan juga dari mahasiswa. Di sini kita sempat melakukan user testing kepada Beli selaku ketua program studi teknologi informasi dan juga bersama Kubela sebagai dosen jurusan teknologi informasi dan juga dengan kita yang telah melakukan kita melakukan user testing. Kemudian juga kita juga melakukan testing mobile untuk mahasiswa. Di sini kita ini ada beberapa. Di sini kita hanya menambahkan yang ketiga itu ada postingan berupa dari I2B, ada Haikal dari kelas I2H dan juga ada mahasiswa dari kelas I2M. Di sini akan menampilkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh beberapa user yang telah kita lakukan testing. Yang pertama untuk yang dosen kemarin kita masuk ke ini dan ternyata yang telah mengisi kuesionernya hanya 12 ini dari 12 hasil pengisian kuesionernya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang tidak mengenai bagaimana dalam menggunakan sistem, terus apakah merasa rumit di sini merasa aplikasi seperti mudah digunakan, ini menjadi seperti ini, apakah perlu bantuan dalam menggunakan aplikasi seperti ini, dan juga apakah yang semestinya, dan juga apakah konsisten, terus apakah model ini orang lain dalam menggunakan itu tepat, terus apakah bingung dalam menggunakan aplikasi ini, kemudian apakah ada yang datang, dan yang aplikasi ini, dan yang terakhir, apakah perlu pembiasaan atau lebih dalam menggunakan aplikasi ini. Dan ini titik saran dari kedua seperti ini. Kemudian kita berlanjut
untuk yang bagian mahasiswa, untuk mengenai modelnya dari mahasiswa itu sendiri, memang ada beberapa pengisi kuesioner dan 11 mahasiswa yang mengisi kuesioner itu, yang pastinya sudah melakukan testing model dari si untuk nya nya program shippingnya oke, itu identifikasi dari prioritas yang ada, terus dengan pertanyaan yang sama pastinya untuk kita menyelesaikan seperti ini untuk hasil kuesioner yang telah diisi oleh seperti itu. Dan ini untuk bukti mahasiswa lebih telah mengisi seperti itu. Kemudian untuk saran-saran yang ada eh, dari mahasiswa yang telah melakukan testing, ini seperti itu untuk user testing bagi aplikasi website maupun mobile di komputer. Berikutnya yaitu saya sampaikan pada Izin menjelaskan untuk load testing. Jadi ini saya sudah melakukan load testing untuk webnya dan hosting, yaitu melakukan method get untuk ketika akses di login page si Conti. Lalu ketika ngetes kita akan melakukan ada 3 tahapan uji, yaitu yang pertama akan sampai titik pertama itu akan naik penggunanya 100, lalu di berikutnya akan naik 200, lalu di berikutnya lagi akan ketika akan meningkatnya 300. Lalu untuk ringkasannya, saya izin saya still kita juga akan melakukan testing. Yang itu adalah untuk hasil testing yang jelasan penuhnya. Jadi ini untuk flow testing di awal terdapat eh, 15 permintaan gagal, namun untuk sukses rate-nya berupa 99%. Dan itu terjadi dikarenakan ketika kita melakukan testing itu tergantung untuk server yang ada. Jadi bisa juga ada beberapa faktor seperti keterbatasan juga. Nah, itu saya akan melakukan load testing secara live, yaitu misalnya saya untuk kondisi laptop sedang dicas, yaitu akan menambahkan berapa daya, lalu untuk iterasinya saya atur menjadi 200, terus satunya 400. Saya akan melakukan skip agar nanti bisa dihasilkan ketika sudah selesai. Dan saya akan melanjutkan untuk load testingnya tadi. Dan sudah mengganti untuk domainnya, yaitu target postingan kita. Jadi saya akan melakukan run. Jadi untuk ini status untuk laptop sedang dicas lagi mendapatkan banyak daya untuk servernya tadi. Lalu untuk statusnya ini 100% untuk semuanya bisa masuk. Semua bisa tidak ada gangguan. Paling untuk status di postingan berupa seperti ini. Jadi ketika kita melakukan load testing akan memakan banyak CPU. Nah, baik ini ketika saya melakukan run tadi akan naik seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan menjelaskan waktu PNPL, yaitu test case dan test skenario untuk kita dan saya persilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan share screen. Baik, di sini yang pertama untuk tes skenario website untuk mahasiswa. Untuk di sini ada beberapa tes skenario berjumlah 7. Di sini pada setiap skenario-nya kami memiliki kode unik untuk menunjukkan fitur yang sudah kami tes. Untuk yang pertama ada TC login untuk login, lalu ada TC reg untuk melakukan registrasi, lalu ada logout yaitu A03, lalu di profile kami menggunakan PRF. Untuk pengelolaan konten kami gunakan PNG, yang dari pengajuan. Lalu untuk pengelolaan progres kami gunakan PRG untuk progres. Lalu yang terakhir ada hasil konten. Eh, Kami tunjukkan beberapa saja. Di sini kami juga sudah sampai melakukan di actual result. Kami sudah screenshot hampir semua, kecuali yang mobile mungkin yang belum. Dan di sini rata-rata sudah hampir pas semua untuk test case yang kami ujikan. Lalu yang di sini untuk profile, di sini lalu untuk pengajuan, di sini untuk progress, lalu di sini untuk hasil. Di sini ada satu file. Lalu selanjutnya untuk di bagian dosen, kami juga memiliki 8 tes skenario, di mana ada rekrutmen di login, logout, registrasi, lalu ada profil, pengajuan, lalu ada pengkelas kompen untuk daftar kompen dengan kode KP, lalu ada hasil dengan kode HSL. Selanjutnya di sini ada tes skenario website Sukomti Admin. Ini yang cukup banyak, ada 96 test case kurang lebih. Lalu untuk skenario sendiri ada 11, meliputi login, profil, logout, lalu pengelolaan pengguna, lalu untuk pengelolaan level, lalu ada mahasiswa, daftar mahasiswa alpha, lalu ada kompetensi, jenis tugas, lalu pengelolaan untuk kompetensi, lalu ada progress campaign dan juga reward campaign. Nah, di sini adalah contoh test case yang sudah kami lakukan. Ini untuk autorisasi yang ada, login, logout, dan juga register. Lalu di sini untuk terkait daftar user yang pada sistem ini rata-rata juga sudah pas atau berhasil melewati. Lalu di sini juga sudah selesai untuk terkait pergantian profil. Untuk level juga seperti itu, sudah bisa semua. Mungkin kompen, untuk kompen juga sudah banyak yang pas. Untuk hasil atau riwayat kompen juga sudah. Namun ini sepertinya karena berpindah ke drive agak sedikit error. Ini untuk di test case dosen, tadinya saya agak jelek, jadi untuk bukannya sulit. Untuk dosen sendiri juga sudah. Ini untuk autorisasinya sudah bisa, sudah kami tes. Lalu untuk profile juga sudah kami tes. Untuk pengajuan juga sudah kami tes. Resultnya sudah, karena diwajibkan hanya di websitenya saja. Lalu untuk progress campaign juga sudah, dan banyak status status cash.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hoirul, untuk yang bagian test case dan tes skenario mobile. Baik, terima kasih. Di sini saya akan men-share untuk tes case dan skenario mobile. Baik, di sini adalah tes dan tes case dan tes skenario untuk uh, mobile mahasiswa. Di sini terdapat tes skenario dan dengan ID unik, yaitu dari login, profile, campaign, progress, kemudian hasil, kemudian ada QR. Ini adalah untuk login, test case login, kemudian ini ada test case register, kemudian ada test case logout, kemudian ada test case profile, kemudian ada test case campaign, kemudian ada test case progress, lalu ada test case hasil, kemudian ada tes case validasi GRT. Untuk dosen, ini memiliki uh, dari login, register, profil, lalu ada tes case data alpha, skenario menu proses, lalu pengajuan, progres, dan hasil. Ini ada tes case login, tes case register, tes case logout, tes case profile, tes case data mahasiswa, tes case compact, dan progres. Ada progres bagian tombol kemajuan, lalu progres tombol progres, dan hasil. Mungkin itu saja untuk tes dan tes skenario dari mobile. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan izin share screen untuk menjelaskan bidang epistemologi dan juga cara kita untuk mendeploy sistem kita dan dibuat. Yang pertama, berikut adalah untuk level web. Kemarin itu level mobile, serta level itu adalah kontributornya ada sebagai berikut. Semua sudah bisa menemukan range yang sudah sedang berkontribusi. Kalau untuk level mobilnya, kontributor ini, kita telah penjelasan itu yang sudah kami buat, yaitu adalah dua untuk web dan juga untuk menjadi. Ini saya akan menjelaskan untuk postingan aplikasi kami. Jadi kami menggunakan Evabot dengan bacaan 48.000. Jadi ini untuk postingan sebulan dengan spesifikasi sebagai berikut. Kalian menggunakan bagian punya eksekusi di core, itu harus berikan dan 20 GB storage dan berikan posisi dengan mau melakukan investigasi. Lalu untuk aksesnya bisa melalui terminal, yaitu berupa bisa untuk melakukan pemasukan password. Itu. Kita sudah berada di bagian ini, lalu bisa melakukan melakukan untuk memasukkan sistem kita kita melakukan Gitful seperti ini. Kita akan masuk ke directory apa? Kita akan masuk ke directory www, di mana kita akan install untuk PHP dan lain-lain.
untuk repo tadi untuk yang web itu sudah saya masukkan ke sini. Misalnya itu untuk melakukan full itu bisa langsung mengintip gitu. Ini sudah update yang terakhir kali ini sesuai dengan komik yang ke 79 tadi. Nah, kurang lebih report untuk penjelasan mengenai repository dan juga sistem hosting yang kita pakai. Untuk depan saya berikan ke Harisma. Itu tadi sesi penjelasan presentasi mengenai kelompok 4 dan sesi 3 dari sistem kompensasi teknologi informasi atau komite melalui aplikasi website maupun aplikasi mobile. Harapannya dari proyek yang telah kami selesaikan ini dapat bermanfaat untuk uh, kita semua, khususnya untuk mahasiswa yang ada, karena pastinya sistem ini dapat mempermudah dalam jurusan melakukan kompensasi kepada mahasiswa. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.